Di beberapa pulau kecil di selatan Indonesia, kita akan menemukan kadal terbesar di dunia yang masih eksis sampai saat ini. Mereka yang kita namai komodo. Nama ini berasal dari salah satu pulau yang menjadi habitat kadal besar ini, yaitu Pulau Komodo. Tetapi meskipun begitu, mereka tidak hanya ditemukan di Pulau Komodo, namun juga pulau sekitarnya seperti Pulau Rinca, Flores, dan Pulau Padar. Bagi penduduk lokal, komodo disebut juga ora. Selain ukurannya yang dapat memiliki panjang 3 meter dan berat 160 kg, hal yang menjadi daya tarik bagi komodo adalah rupa mereka yang sangat purbakala. Kita bisa melihat beberapa reptil yang punya penampilan seperti hewan purba, tapi tidak ada yang seperti komodo, membuat mereka dinamai komodo dragon dalam bahasa Inggris. Tapi mungkin ada pertanyaan yang selalu muncul tentang hewan ini, yaitu dari mana mereka berasal, kenapa mereka hanya ada di Indonesia, dan bagaimana mereka menjadi kadal terbesar. Mari kita jawab dengan evolusi. Sebagian besar dari kita mungkin menganggap kalau komodo dan biawak itu berbeda, dan sebagian mungkin akan protes jika menyamakan komodo dan biawak. Tapi faktanya, komodo dan biawak adalah kerabat dekat. Komodo memiliki nama ilmiah Varanus komodoensis, berasal dari genus Varanus. Genus ini adalah genus yang sama dengan kadal yang kita sebut biawak. Jadi artinya, komodo dan biawak berkerabat dekat karena berasal dari genus yang sama dan diturunkan dari nenek moyang yang sama. Tapi, komodo dan biawak berbeda spesies. Oleh karena itu, untuk memahami lebih jauh evolusi komodo, kita harus mencari tahu evolusi dari keluarga mereka yang bernama Varanidae. Varanidae atau monitor lizard atau sering disebut biawak adalah kadal berukuran besar. Saat ini hanya menyisakan satu genus, yaitu Varanus. Mereka dicirikan dengan tengkorak yang lebar dan rahang yang kuat, dengan lubang hidung yang terletak di sisi moncongnya. Lidahnya bercabang seperti lidah ular yang digunakan untuk mencium bau. Habitat alaminya tersebar mulai dari Afrika, Asia, dan Australia. Sementara di benua Amerika, kadal ini berstatus spesies invasif. Saat ini, ada sekitar 80 spesies varanid dengan gaya hidup yang beragam tergantung spesiesnya. Ada yang terestrial, arboreal, hingga semi-akuatik. Dari semua varanid atau kadal monitor, komodo satu-satunya yang masih aktif berburu mamalia besar seperti kerbau, rusa, dan kambing. Sementara yang lainnya hanya berburu mangsa kecil, bahkan telur dan bangkai. Dulunya, air liur komodo yang penuh bakteri dianggap sebagai senjata untuk melumpuhkan mangsanya. Namun, temuan terbaru menunjukkan adanya kelenjar bisa pada komodo. Mayoritas dari varanid adalah karnivora atau pemakan daging, kecuali 3 spesies dari Filipina yang merupakan pemakan buah, yaitu kadal bitatawa, Grace monitor, dan Panay monitor. Dari bukti fosil hingga studi genetik menunjukkan bahwa varanid sudah ada sejak zaman dinosaurus pada periode Kapur. Namun, anggapan bahwa komodo adalah kadal purba raksasa dari zaman dinosaurus adalah salah, karena komodo belum muncul pada zaman dinosaurus. Fosil tertua dari komodo berasal dari Pliocene, 5,3 sampai 1,8 juta tahun yang lalu, jauh setelah dinosaurus punah. Dan ternyata varanid awal yang hidup pada periode Kapur justru adalah kadal berukuran kecil hingga sedang, seperti Ophogurvel yang merupakan salah satu varanid paling awal. Kedua, Ailosaurus oriens
Dan ketiga, Telmasaurus grengeri. Yang ketiganya berasal dari Mongolia. Adapun kadal besar dari zaman Kapur bukan berasal dari Varanid, seperti Paleosaniwa. Mereka tidak termasuk dalam famili Varanid dan hanya berbagi nenek moyang lebih jauh dan kelompok Angwimorpha. Kadal Varanid besar baru muncul dalam catatan fosil pada kala Eosen dengan ditemukannya genus Saniwa. Memang mereka tidak sebesar Komodo, tapi masih dapat dikategorikan cukup besar. Ukurannya sebesar 1,3 sampai 2 meter. Genus ini pernah ditemukan di Eropa dan Amerika Utara. Saniwa adalah kerabat dekat dari genus Varanus. Bukti fosil dan studi genetik bahwa Varanid awal berasal dari Asia dalam sebuah penelitian pada tahun 2012. Dengan menggunakan data molekuler menunjukkan bahwa Varanid berasal dari Asia dan diikuti penyebaran ke Afrika pada kala Eosen sekitar 29-30 juta tahun yang lalu, dan kemungkinan melalui rute Iran. Peristiwa besar lain adalah penyebaran Varanid ke Indonesia dan Australia pada kala Eosen akhir hingga Oligocene sekitar 39-26 juta tahun yang lalu. Contoh Varanid yang hidup pada era ini adalah Archaeopharonus yang ditemukan di Tiongkok dan hidup pada Eosen awal. Ada satu lagi anggapan populer tentang Komodo. Banyak yang bilang kalau mereka adalah dinosaurus yang masih bertahan. Pernyataan ini juga keliru. Komodo dan berbagai kadal modern lainnya adalah anggota dari ordo Squamata yang juga mencangkup ular di dalamnya, di mana Squamata bukanlah dinosaurus dan tidak diturunkan dari dinosaurus. Jadi gini, di masa lalu pada periode Permian ada klat yang bernama Diapsida. Klat ini kemudian terbagi menjadi 2 garis keturunan, yaitu Archosauromorpha yang kelak akan menurunkan buaya, dinosaurus, kemudian burung, dan Lepidosauromorpha yang kelak akan menurunkan Squamata dan kelompok reptil punah lainnya. Jadi Squamata telah berpisah jalur evolusi sebelum dinosaurus itu ada, yang artinya Komodo bukanlah dinosaurus dan hubungan kekerabatan mereka sangatlah jauh. Bahkan jika mau dibandingkan, buaya dan burung memiliki hubungan relatif yang lebih dekat dengan dinosaurus daripada hubungan antara Komodo dan dinosaurus. Tentu ilmuwan tidak asal untuk menentukan semua ini, melainkan sudah didukung oleh bukti fosil dan studi genetik. Melalui video ini, kita sudah menjawab anggapan keliru tentang Komodo yang berseliweran di internet. Sekarang kita cari tahu bagaimana Komodo menjadi kadal terbesar yang masih ada sampai saat ini. Bagaimana mereka sampai di Kepulauan Indonesia dan apakah mereka punya hubungan dekat dengan kadal raksasa Megalania. Ada sebuah hipotesis bernama aturan pulau atau aturan Foster. Aturan pulau berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh G. Bristol Foster pada tahun 1964. Foster mengamati dan menemukan bahwa secara umum di antara spesies mamalia yang menghuni pulau yang besar jadi menyusut, sementara yang kecil cenderung membesar. Dalam biologi evolusi, aturan pulau menjelaskan bagaimana ukuran tubuh hewan cenderung berubah ketika mereka hidup di pulau-pulau terisolasi. Hewan besar sering menjadi lebih kecil, sementara hewan kecil menjadi lebih besar. Hal ini terjadi karena tekanan lingkungan seperti keterbatasan sumber daya, kurangnya predator, atau kompetisi yang berbeda dibandingkan dengan habitat benua. Inilah yang tampak dipercaya terjadi kepada Komodo.
ukuran besar mereka merupakan efek dari aturan pulau. Umumnya dianggap bahwa komodo adalah contoh klasik dari gigantisme autapomorfi yang telah mengembangkan ukuran besar di masa lalu, yang mana awalnya berasal dari nenek moyang bertubuh kecil yang tiba di pulau-pulau terpencil di Indonesia. Di sana mereka tidak memiliki pesaing predator, diduga sebagai contoh dari aturan pulau. Beberapa ulasan menunjukkan bahwa komodo mencapai ukuran tubuh besar di Flores sebagai pemburu spesialis Stegodon kerdil yang dulu pernah hidup di pulau ini. Namun, semakin banyak peneliti dan temuan, tampaknya hipotesis aturan pulau kurang diandalkan untuk menjelaskan ukuran besar komodo. Karena ternyata fosil komodo juga telah ditemukan di Australia, berusia sekitar 3,8 juta tahun yang lalu. Pada kala Pliocene hampir 3 kali lebih tua dari yang ditemukan di Flores. Dan ini menunjukkan bahwa komodo bukan hanya pernah hidup di Australia, tapi juga berasal dari sana. Selain itu, komodo sepertinya juga bertahan cukup lama di Australia dengan adanya fosil dari Pleistocene Tengah di Australia Timur Laut. Temuan ini yang diteliti pada tahun 2009. Peneliti ini mengungkapkan bahwa komodo berevolusi di Australia pada awal Pliocene dan menyebar ke barat hingga Flores sekitar 900.000 tahun yang lalu. Selain Flores, ada tanda-tanda keberadaan komodo sampai ke Pulau Jawa dengan adanya spesimen dari situs Gedung Plumus yang diusulkan merupakan fosil dari komodo. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa komodo juga menyebar ke Pulau Jawa sekitar 800.000 sampai 700.000 tahun yang lalu. Selain identik dengan komodo modern, catatan fosil menunjukkan sedikit atau tidak sama sekali perubahan ukuran tubuh, meskipun masih menjadi misteri bagaimana komodo dapat berevolusi menjadi kadal besar. Namun yang pasti, komodo sudah berukuran besar sebelum bermigrasi dari Australia, bukan karena terisolasi di pulau-pulau kecil di Indonesia. Tidak hanya itu, ternyata di masa lalu, wilayah Australasia, yaitu pulau-pulau yang berada di Indonesia bagian tengah, dulunya dihuni banyak kadal varanid raksasa. Bahkan di Pulau Timur, ditemukan varanid yang lebih besar dari komodo. Varanid raksasa lain juga pernah ada yang hidup di Australia, yaitu kadal yang sangat populer bernama Megalania. Megalania adalah kadal darat terbesar yang diketahui. Panjang tubuhnya dapat mencapai 5 meter. Mereka termasuk dalam kelompok keluarga Varanida, bagian dari genus Varanus. Kadal besar ini dulunya merupakan pemangsa marsupit besar dari Australia, seperti kanguru, Diprotodon yang sudah punah. Tapi apakah Megalania merupakan nenek moyang komodo? Jawabannya bukan. Megalania dan komodo adalah kerabat dekat sesama Varanus, dan komodo bukan diturunkan atau bentuk evolusi dari Megalania, melainkan mereka mempunyai nenek moyang yang sama dan telah berevolusi secara terpisah. Di Australia, keduanya pernah hidup berdampingan pada kala Pleistocene. Namun, dua nasib kadal raksasa ini berbeda. Megalania harus punah sekitar 40.000 tahun yang lalu. Namun, komodo masih bertahan meskipun jangkauan geografisnya menurun. Dan kini hanya dapat ditemukan di pulau-pulau kecil di Indonesia. Hal ini yang membuat komodo menjadi kadal terbesar di dunia, karena kerabatnya yang memiliki ukuran sebanding atau bahkan lebih besar sudah lama punah. Maka dari itu, jangan sampai komodo mengalami nasib yang sama. Komodo telah dijadikan hewan nasional Indonesia. Sayangnya, populasi hewan unik ini tidak lepas dari berbagai ancaman. Dalam daftar merah IUCN, komodo dikategorikan sebagai endangered species, yang artinya mereka terancam punah. Populasi di alam liar sekitar 1.300 individu dewasa. Mereka dihadapkan langsung oleh ancaman aktivitas gunung berapi, gempa bumi, hilangnya habitat oleh kebakaran. Selain itu, meskipun komodo merupakan hewan yang dilindungi,
dan tidak boleh diperjualbelikan, tetap saja perburuan dan perdagangan ilegal masih mengancam mereka. Selain perburuan terhadap komodo itu sendiri, perburuan terhadap mangsa juga menjadi ancaman. Karena menyebabkan berkurangnya mangsa untuk komodo. Di masa depan, perubahan iklim juga siap menerjang mereka, yang beresiko menyebabkan kekeringan dan kenaikan air laut yang mempengaruhi habitat dataran rendah dan lembah tempat komodo bergantung. Karena komodo tidak menyebar ke daratan tertinggi di pulau yang mereka huni. Sejak pertama kali diperkenalkan di publik global, komodo mendapat tekanan eksploitasi untuk kepentingan penelitian kebun binatang di luar negeri. Beberapa upaya pengiriman komodo ke Amerika Serikat dan Eropa diupayakan pemerintah Hindia Belanda untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Hingga pada akhirnya, pemerintah Hindia Belanda sendiri mulai khawatir akan kelestarian populasi komodo, sehingga menekan Sultan Bima dan berbagai penguasa daerah pada saat itu untuk mengeluarkan keputusan perlindungan komodo. Upaya perlindungan dilakukan oleh Kesultanan Bima, Kerajaan Manggarai, dan Residen Timur. Berlanjut dilakukan oleh pemerintah Indonesia sejak merdeka sampai saat ini. Pada tanggal 6 Maret 1980, pemerintah meresmikan Taman Nasional Komodo dan kemudian ditetapkan sebagai Situs Warisan Dunia UNESCO 1991. Kita telah mencari tahu kisah evolusi komodo dari zaman purba hingga mereka sampai ke Kepulauan Indonesia. Walaupun masih banyak yang harus dikaji terkait evolusi kadal besar ini, mereka akan terus ada dan predikat terbaik kadal darat terbesar di dunia akan tetap disematkan padanya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share.